Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan bahas mengenai opsi developer, teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa dukung channelnya teman-teman ya, biar saya lebih semangat lagi dengan cara likes ya teman-teman, dan juga subscribe berlangganan biar nanti teman-teman nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan juga teman-teman share ya kalau misalkan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke. Nah, sebelum ke pembahasannya teman-teman, di sini saya meminta himbauan lagi kepada teman-teman nih, bahwa kan di negara kita sekarang ini lagi terkena wabah COVID-19 ya. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman subscriber, kemudian juga teman-teman masyarakat di Kabupaten Ciamis khususnya teman-teman itu menaati peraturan pemerintah teman-teman ya, tetap di rumah, stay at home ya. Kalau misalkan nggak perlu amat keluar, tetap di rumah teman-teman ya, karena itu lebih aman. Oke, siap ya? Oke, yuk kita langsung saja ke pembahasan. Ya, oke teman-teman, ini kita sudah masuk di tampilan smartphone saya teman-teman ya. Oke, pertama-tama teman-teman kita langsung saja masuk ke pengaturan ya. Kita aktifkan dahulu mode developernya. Bagaimana caranya teman-teman? Caranya seperti ini teman-teman ya. Masuk ke pengaturan, kemudian teman-teman ke sistem ya, ke sistem dan juga ke tentang ponsel. Tapi kayaknya ini sudah saya buka teman-teman ya, sudah saya buka dan kita lihat nih teman-teman. Nah, ini ya, ini sudah terbuka, sama saya mau ditutup dulu ya. Ini cara mematikannya teman-teman seperti ini. Kalau sudah terbuka tinggal nonaktifkan dan nanti di sini akan hilang teman-teman. Di sini akan hilang untuk mode opsi developernya ya. Jadi teman-teman di sini langsung saja buka ke tentang ponsel teman-teman ya. Mohon maaf nih emailnya saya tutup ya. Nah teman-teman, ini di sini teman-teman langsung saja di nomor build ini ya, di app K1WW Phone ya. Ini yang versi yang saya di sini menggunakan versi 061 teman-teman ya. Udah yang terbaru untuk versi firmware di buildnya ya. Ini sudah di 061. Nah teman-teman, di nomor build ini diklik 7 kali ya sampai keluar ada pemberitahuan seperti ini teman-teman. Kita lihat. Nah ini saya menggunakan password teman-teman ya di sini untuk membuka mode developernya. Sebentar saya buka dulu. Oke, sudah terbuka teman-teman ya. Anda sekarang sebagai seorang developer katanya. Sekarang kita kembali back dan langsung muncul ya. Ini opsi developer. Nah teman-teman, apa saja sih ini di opsi developer ini? Sebetulnya saya baru-baru ini ya, bukan mempelajari sih, mendalami lah masalah opsi developer ini teman-teman ya. Dan kemungkinan saya juga di sini tidak dibahas sekaligus mengenai opsi developer. Nanti akan saya buat part selanjutnya ya, karena memang opsi developer ini bahasannya banyak banget nih. Coba kita lihat teman-teman sekilas ya. Kita lihat ini mulai dari memori ke bawah ya, debug ya, mode debug, kemudian juga ada jaringan, kemudian juga di bawah lagi ada masukan, gambar teman-teman ya, kemudian juga ada render dipercepat, paksa rendering GPU ya, kemudian juga di sini ada paksa 4 kali MSAA ya, OpenGL. Ini nanti akan saya bahas, ini menarik pembahasannya. Nah juga di sini ada media memantau aplikasi teman-teman ya di sini. Nah ini aplikasi ya, aplikasi ini salah satu nanti saya akan bahas juga di sini teman-teman. Ini itu bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan kualitas baterai HP kita teman-teman ya. Ini di sini ya, settingannya nanti akan saya kasih tahu ya. Ini juga ada aplikasi standby, ini bisa disetting. Kemudian teman-teman apalagi udah sampai sini sih, sampai ke sini ya, sampai ke aplikasi ya paling terakhir ya. Dan juga nih teman-teman ada yang menarik di sini ya, sebentar. Nah ini teman-teman ya, bisa dilihat nih fitur flag. Nah ini nanti akan saya bahas bahasan khusus ya, ini setting about phone versi 2 ya. Coba bisa kita lihat sini, sistem UI, theme ya, zona picker ya, setting baterai, display dan lain-lain. Oke, ini nanti akan saya bahas teman-teman yang lebih detailnya lagi untuk fitur flag ini, menarik teman-teman ya. Oke, nah di kesempatan ini kali ini sini saya akan coba bahas mengenai ini ya, sampai ke kotak setelan cepat developer ya.
kalau misalkan teman-teman di smartphone lain ya, atau mungkin di HP-HP lain, ada beberapa yang berbeda teman-teman ya. Ada beberapa hal di sistem developernya mungkin ada sedikit yang berbeda, tapi rata-rata sih sebetulnya ada semuanya yang ada di sini, dan di smartphone itu juga ada, cuman mungkin ada tambahan-tambahan lain ya, seperti itu. Nah, kita lihat teman-teman di sini untuk di memori ya, ini teman-teman bisa melihat aplikasi yang digunakan lebih detail lagi ya, lebih detail lagi di sini. Nah, ini bebasnya 1,7 GB ya. Ini saya pakai yang varian 464 GB teman-teman ya. Total memorinya di sini terbacanya 3,9 ya, nggak full 4 GB ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya lebih detailnya. Kemudian juga di sini memori yang digunakan oleh aplikasi teman-teman bisa kita dilihat sini. Jadi aplikasi apa saja yang memakan RAM-nya yang besar ya. RAM yang besar di sini di urutan pertama itu adalah OS Android-nya itu sendiri teman-teman, di sini memakan RAM sebesar 1 GB ya. Kemudian juga sistem Android-nya 180 dan Call of Duty Mobile di sini 178 MB, Google dan lainnya teman-teman. Sistem UI di sini 148. Kita lihat ke bawah lagi ya, ini semuanya ya, semua aplikasi di sini terbaca teman-teman ya, sampai bawah ini sampai seberapa tadi, 40 ya lebih. Nah ini ya, itu sampai paling kecil dari yang terbesar sampai paling kecil ya. Ini ketiga di sini Call of Duty. Ternyata Call of Duty Mobile itu teman-teman ya memakan RAM itu cukup besar. Jadi saya sarankan untuk RAM 3 GB sih kayaknya masih agak kurang maksimal untuk bermain Call of Duty ya. Jadi perlu minimal 4 GB RAM ya. Oke, itu ya untuk memori yang digunakan. Nah, jadi ini di memori yang paling atas. Kemudian di sini ada ambil laporan bug ya. Nah, ambil laporan bug ini teman-teman di sini ya. Nah, ini di sini ada penjelasannya di bawahnya teman-teman. Gunakan ini di berbagai keadaan ya. Nah, ini memungkinkan Anda melacak kemajuan laporan, memasukkan detail masalah selengkapnya dan mengambil screenshot. Mungkin menghilangkan beberapa bagian yang jarang digunakan dan yang perlu waktu lama untuk dilaporkan. Nah, laporan interaktif ya, jadi ini lebih baik dinyalakan, dan juga kalau bisa mode developernya itu tetap aktif meskipun nggak ada yang diedit, itu saran saya ya. Jadi mode developer ini biarin aja secara defaultnya, secara standarnya aktif, tapi teman-teman jangan sampai ada yang dirubah di sininya dulu ya. Kalau misalkan nggak paham jangan main asal rubah di sini, ini berbahaya teman-teman. Ini bisa mengakibatkan smartphone teman-teman error, hang, blank. Pokoknya hati-hati ya di mode opsi developer atau mode pengembang ini teman-teman. Jadi lebih baik saya sarankan hanya aktif saja seperti ini ya, jangan sampai merubah settingannya dulu kalau misalkan teman-teman nggak paham, itu ya yang perlu digarisbawahi. Nah, oke. Biar nanti kalau misalkan ambil laporan bug ya yang ini, nah nanti itu teman-teman bisa ada laporannya. Nah, nanti laporannya itu bug itu masuknya di sini teman-teman, masuknya ke sini. Nah, ke aplikasi file ya. Aplikasi file ini ada teman-teman yang komen, itu aplikasi file itu dari mana downloadnya? Kok di Play Store nggak ada? Memang di Play Store ini nggak ada teman-teman, soalnya aplikasi file ini aplikasi bawaan dari smartphone-nya, dari HP Asusnya teman-teman ya, aplikasi bawaannya. Nah, kita klik. Nah, teman-teman kita bisa lihat nih di sini ya, di pojok ini kita klik juga. Nah, paling bawah teman-teman di sini ada laporan bug. Ini kalau nggak salah saya udah buat ya di video-video sebelumnya mengenai bug report ya. Jadi ada laporan bugnya. Nah, ini masih yang kemarin bugnya. Nah, itu saja, mungkin teman-teman nggak ada lagi bug ya yang saya rasakan, cuman ya itu tadi ya. Ya seperti itu. Pokoknya gini loh. Sekarang juga sih sebetulnya masih suka terasa sama saya ya untuk masalah hang, ngeblank seperti itu. Nggak tahu karena memori internal saya penuh atau mungkin ada masalah di memori internal, itu saya nggak tahu. Nanti akan saya coba perlihatkan kepada teman-teman ya bagaimana error atau blank atau hangnya saya pada saat nanti ngedit gambar sama video ya. Oke. Nah, oke teman-teman, sekarang kita tunda sebentar ya, ini ada azan teman-teman, nanti kita lanjut. Sudah azan zuhur teman-teman ya. Oke. Ya, oke teman-teman, kita kembali lagi ya. Barusan ada azan zuhur, kita lanjut lagi. Tadi teman-teman itu ya untuk tadi laporan bug ya. Oke, yuk kita langsung masuk lagi ke pengaturan tadi ya, ke mode developer. Kita ke sistem dan kita lihat di selanjutnya. Kita
kita lihat di selanjutnya. Selanjutnya kemudian di sini mode developer. Nah, tadi itu sampai di laporan ya. Oh, ini ada sandi backup desktop teman-teman ya. Ini saat ini tidak pasang karena ya saya tidak pasang dan saya jarang melakukan backup ke komputer ya. Saya tidak melakukan backup ke komputer, jadi ya nggak perlu lah. Tapi kalau misalkan teman-teman yang suka backup data ponsel ke komputer, itu saya harap diaktifkan ya untuk mode sandinya ini untuk terjaga ya. Dan juga di sini ada tetap terjaga teman-teman. Untuk tetap terjaga teman-teman di sini, jadi ketika layar itu redup ataupun ketika mengisi daya, jadi smartphone ini akan tetap menyala teman-teman. Jadi enggak mati gitu layarnya, tetap nyala ya. Kemudian juga di sini ada aktifkan log pengintaian HCL Bluetooth. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanti diaktifkan untuk mode ini ya, nanti di log ya, di log internal memori itu ada data ya. Contoh seperti ini teman-teman, di internal ya, di internal. Nah, bisa dilihat di sini internal, nanti di bawah ya di sini. Nah seperti ini ya, kayak frog, anti thread. Nah data-data seperti ini nanti ada muncul di sini untuk Bluetooth ya, yang tadi lognya. Jadi data-data ketika nanti teman-teman tersambung dengan Bluetooth ya, dengan Bluetooth smartphone lain atau device lain, itu akan tercatat di situ kalau diaktifkan teman-teman ya. Kalau diaktifkan si log pengintaian HCL ini. Kemudian di sini ada layanan yang sedang berjalan. Nah teman-teman, jadi di sini teman-teman kalau misalkan ingin mengetahui aplikasi yang berjalan itu, nah kalau misalkan teman-teman nyari di mana sih ya aplikasi yang berjalan sih, di mana biasanya kan di pengaturan tuh, di pengaturan ya, di sini misalkan di bagian aplikasi biasanya. Mana nih? Nah aplikasi di sini. Tapi di sini nggak ada ya aplikasi yang berjalan, maksudnya sambil kelihatan si penggunaan RAM-nya tuh berapa. Nah kalau misalkan di mode opsi developer ini teman-teman ya, di sini. Nah di mode developer di sini ini jelas teman-teman ya, detail ya terbacanya di bagian layanan yang sedang berjalan. Nah seperti ini teman-teman, kita lihat. Nah ini ya, ini RAM yang kosongnya 2,3 GB ya yang kosong. Kemudian juga bisa dilihat di sini teman-teman ya, aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, perekam ini ya 14 MB yang seperti itu ya, vibrator, kemudian nyalain quick step, keyboard ya. Sini 64 MB penggunaannya. Nah itu ya teman-teman, biasa kan kalau teman-teman mau nyari di mana sih layanan yang sedang berjalan atau aplikasi yang berjalan sambil melihat berapa penggunaan RAM-nya, di sini teman-teman di mode developer ya. Kalau misalkan di Asus Zenfone Power M1, tapi biasanya di smartphone juga ada teman-teman ya di sini. Dan juga di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini ada mode warna gambar ya, gunakan sRGB ya. Tapi di sini ketika diaktifkan juga teman-teman, di sini nggak ada pengaruh ya. Itu ya. Ini ya. Mau diaktifin atau nggak diaktifin juga nggak apa-apa. Gitu kan. Kemudian di sini ada penerapan web file ya, untuk melihat jadi di sini sih sebetulnya saya menggunakan Chrome ya. Ini bisa menggunakan aplikasi ini kalau misalkan aplikasi ininya diaktifkan. Sama saya di sini dinonaktifkan teman-teman. Jadi saya menggunakan Chrome ya. Saya pengaturan defaultnya menggunakan Chrome. Oke, itu ya. Kemudian juga apalagi ya? Update sistem otomatis. Nah, teman-teman, ini sangat penting. Jadi sebaiknya tadi ya ini aktif. Kalau tetap terjaga sih saya nggak usah lah. Nah, di mode developer ini aktif, sekalian teman-teman mengaktifkan untuk update sistem otomatis. Nah biar nanti ketika ada foto service itu langsung terdeteksi oleh si smartphone ini gitu teman-temannya. Jadi update otomatis itu biasanya dibarengi dengan settingan update sistem otomatis ini dinyalakan. Ini adanya di mode developer. Jadi aktifkan mode developer dan juga yang ini, mode ini, yang mode sistem otomatisnya jangan lupa diaktifkan juga teman-teman gitu ya, biar nanti kalau ada foto service itu langsung ada pemberitahuan seperti itu ya. Kemudian juga teman-teman sini ada mode demo UI, aktifkan mode demo. Oke, kita klik. Nah, tampilkan mode demo. Oke, seperti ini ya. Coba apa perbedaannya teman-teman?
untuk mode demo. Kita lihat di sini, ini untuk jaringannya di sini menjadi LTE ya, bukan 4G. Coba. Nah, ini ya. Tuh, ini LTE ya, bukan 4G. Kalau misalkan kita nonaktifkan, itu 4G lagi. Ini mode demo UI system ya, mode UI-nya seperti itu teman-teman. Ya, nggak usah diaktifin aja itu ya. Kemudian juga yang terakhir di sini ada apa nih? Ada mode malam. Di sini sih saya melakukannya otomatis berdasarkan waktu ya. Jadi ketika nanti misalkan saya di sini settingnya itu ketika jam 8 malam, nanti si layar ini berubah menjadi mode perisainya itu jadi ke warna ke emas, ke kuning-kuningan teman-teman ya. Gitu sampai jam 6 pagi. Nanti jam 6 pagi ini berubah lagi seperti ini ya. Ini settingnya untuk mode malam itu teman-teman bisa dilihat di sini settingnya di pengaturan. Kemudian teman-teman ke tampilan ya, ke tampilan di sini ada cahaya malam. Nah, ini ya. Cahaya malam di sini saya atur mulai jam 20 dan selesai jam 06. Gitu ya. Ini cahaya malam memberi warna kuning pada layar, membuat Anda dapat melihat layar atau membaca dengan lebih mudah saat cara redup, serta membantu Anda lebih mudah tidur katanya gitu. Memang benar teman-teman, saya suka ketiduran waktu lihat browsing langsung emang cepet gitu, kerangsang tidurnya cepet ya. Nah, ini teman-teman untuk mode malam ya. Oke, yuk kita lanjut saja. Selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya, karena di video kali ini sudah terlalu panjang teman-teman, jadi saya akan buat di video selanjutnya. Ini tadi itu di mode malam ya. Sekarang kotak setelan cepat developer. Untuk kotak setelan cepat developer ini nanti akan saya bahas di video terpisah teman-teman, video khusus, karena perlu pembahasan yang cukup panjang juga teman-teman ya. Itu saja mungkin untuk video selanjutnya, nanti teman-teman ditunggu saja nanti ya. Jadi jangan nggak subscribe biar nanti nggak ketinggalan informasinya tentang di mode developer ini teman-teman. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, atau mungkin yang tidak tahu menjadi tahu ya teman-teman. Semoga bermanfaat, dan bila perlu teman-teman yang tahu, teman-teman boleh share ya video ini. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan tetap stay at home teman-teman ya. Oke, harus tetap di rumah.